di Kabupaten Baru, di sebuah pasar. Dengarkan ini, kalian harus jadi orang-orang hebat untuk bisa menaklukkan semua penyakit itu. Katakan amin kalian anak-anak. Ini penting sekali. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki manusia. Perhatikan kata waktunya. Telah, bukan akan. Telah kau letakkan di bawah kaki kita semua. Papa kita hebat. Siapa saja, kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan juga yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh, Yahweh kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Inilah Tuhan kita yang hebat. Nah, saya tidak tahu apa yang muncul di pikiran saudara setelah kita tahu firman ini begitu luar biasa. Siapa kita? Saudara, maka itu penting sekali. Jangan cuma tiap tahun hobinya merayakan ulang tahun, tapi gak pernah menghasilkan apa-apa. Cuma nyupin lilin saja. Ngerti kata ini ngapain? Kalau cuma hobi nyupin lilin tapi goblok terus. Maaf ya kalau saya pakai kata-kata kasar ini. Kalau saya berkata-kata goblok atau kata bodoh, itu gak harus orang itu punya gelar, tidak harus. Kalau ada kesempatan ambillah. Yang penting dalam hidup ini target itu kita capai. Amin. Target itu sangat salah kalau saudara punya target. Aku ingin punya rumah 4. Supaya ini, supaya itu. Salah. Target yang Tuhan tetapkan atas kita tidak pernah selalu berakhir pada diri sendiri. Saya ulangi supaya saudara tahu. Target yang Bapa tetapkan atas kita dan yang kita buat untuk diri kita sendiri, ingat, tidak boleh berakhir hanya untuk diri kita sendiri saja. Setuju saudara? Perhatikan ini. Begitu Bapak saudara menikah, target pernikahan bukan punya anak berapa, nanti mau bagaimana, berapa tahun lagi gajiku berapa, nanti aku punya apa, dari motor aku harus punya mobil tahun sekian. Boleh target itu, tapi selalu berpikir apa yang bisa digunakan untuk memberkati orang lain dalam hidup. Selalu begitu target itu. Kenapa? Karena apa yang Bapak kita buat selalu punya dampak kepada orang lain. Dan buktinya, semua penemu Thomas Alva Edison yang kita sebut tadi, apa yang dia temukan bukan untuk dirinya, bukan? Mark Zuckerberg penemu Facebook, kan dia nggak pakai sendiri, bukan? Dunia menikmatinya. Nah, harusnya begitu semua kita dalam hidup ini. Kalau saudara kaya diberkati Tuhan, pikirkan bagaimana orang lain pun bisa kita perkaya dalam hidup kita. Kalau nggak amin, kelihatan pelitnya kalau udah ngomong duit, diam semua. Saya ulangi lagi supaya saudara nggak pura-pura nggak dengar. Kalau saudara bisa kaya juga, belajar untuk memperkaya orang lain. Awas ya, aminnya didengar Tuhan. Kalau saudara nggak mau memperkaya orang lain, yang memperkaya diri, mesti di saudara, engkau jahat di hadapan. Buat itu. Ayo saudara, kita maju terus dalam hidup ini. Ketika kemarin saudara hari ini Nobais cerita, saudara di samping Dorta, Simamora juga, waktu Emmy juga mengambil S3-nya. Saudara bayangkan, saudara kita itu di dalam kampus-kampus di mana mereka mengambil S3, ternyata mereka tetap. Jadi Emmy sudah selesai, sekarang Dorta sudah mau selesai, hari ini Nubais baru masuk. Ternyata mereka itu adalah orang-orang mahasiswa termuda yang mengambil S3. Bayangkan. Rata-rata teman mereka kuliah itu sudah senior-senior, sudah punya kedudukan-kedudukan ini. Maka itu dari 3 mereka itu selalu ditanya, kok bisa kalian ngambil doktor ini? Maaf kalau saya ceritakan ini kepada saudara, karena sebelum masuk ke dokteran, masuk program S3 doktor itu, pasti akan ditanya siapa yang membiayai. Karena mereka tidak mau direpotkan oleh mahasiswa yang nggak punya duit.
Betul tidak? Ini program nggak bisa putus. Kalau masih S1 drop out nggak apa-apa, nggak rugi kampus itu. Tapi kalau sudah S3, saya juga baru tahu. Saya baru tahu waktu Emi masuk, Rota masuk. Jadi harus saya tanda tangan. Nah, padahal saudara, waktu saya tanda tangan, uang itu belum ada. Maka itu pihak kampus itu heran. Masa ada pendeta bisa membiayai S3? Nah, yang terakhir hari bilang, ini pendeta lain. Dia bilang begitu. Dengar? Kami bersyukur sebagai suami istri. Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Saudara bayangkan kami dua cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya sudah hilang, saya nggak tahu di mana. Nah, iya. Tapi kami bisa memintarkan orang begitu banyak. Karena konsep ini yang kami pakai dalam hidup. Maka tayo yang lain, belajar sungguh-sungguh untuk hidup dengan cara yang luar biasa. Saudara, ketika saya dengar kabar tentang saudara kita Raymond Sabanda, ternyata kuliahnya pas di bidang kependudukan Kabupaten Nabire. Ternyata sedang cari ilmu itu. Maka itu kami melepaskan Raymond, nggak jadi guru lagi, karena keperluan orang banyak lebih kami pentingkan daripada kelompok. Ini prinsipnya. Raymond sekarang sudah jadi orang kepercayaan untuk program KTP nasional itu buat Nabire. Nah, sekarang Raymond ada di kabupaten, bukan seluruh Yapen, ada di sana sekarang. Bersyukur kepada Tuhan waktu kami mendengar hal-hal seperti itu. Maka itu ayo saudara-saudara yang lain yang punya kemampuan, yang sudah punya kepastian dalam income saudara, belajarlah untuk berani memperkaya orang lain. Amin lagi, diam lagi, pura-pura nggak dengar lagi. Ayo buat itu. Saya aja nggak pernah punya income, tetap berani kok. Dan bilang saya gila, awas ya. Berani, kenapa? Siapa yang saya andalkan? Firman ini yang saya andalkan dalam hidup ini. Karena ada hal-hal yang luar biasa. Maka itu ayo sadari target itu. Amin. Jadi kalau orang tanya kepada saya, target Pak Daniel apa? Oh banyak, saya bilang begitu. Kalau saya ditanya targetnya, saya harus ngitung satu-satu. Yang mana dulu, di bagian apa target itu. Karena di beberapa bidang saya punya target dalam hidup ini. Jadi orang yang punya target, dia berjalan ataupun berlari, dia nggak akan belok-belok. Betul? Orang nggak punya target, ya mau ke OYH, ada jual mangga mampir. Sampai situ lagi jual nangka mampir. Ya kapan nyampainya? Karena nggak punya target. Temukan target kita mulai hari ini dalam hidup ini. Amin, saudara. Ayat yang terakhir. Dan ingat modalnya ini yang jangan lupa, hampir sama seperti Tuhan sendiri. Itu target, itu modal yang Bapak berikan kepada kita. Jadi kita ini punya daya cipta yang luar biasa dalam hidup ini. Dan daya cipta itu kita harus gunakan untuk maju terus. Tadi pagi Gunawan SMS dari Jayapura mengatakan bahwa Pak Gubernur, Pak Paswibi kirim salam kepada saya. Saudara, waktu dia menyelesaikan S2-nya begitu cepat, kami nggak pernah mikir dia akan kemana. Siapa kira Tuhan bukakan pintu, dia bisa begitu dekat, dipercaya oleh beberapa pejabat di provinsi ini dengan keahlian yang dia miliki. Maka itu ayo semua kita buatlah sesuatu. Amin. Buatlah sesuatu. Dimanapun dan kemanapun Tuhan tempatkan kita, percayalah Tuhan punya maksud yang luar biasa. Yesaya, kitab Yesaya ayat yang terakhir pasal 41. Selasa Pak Edo dan Pak Peris akan ke Timika untuk Peris akan dipakai untuk membantu peningkatan kualitas guru-guru saudara kita ada di sana. Jadi bukan gelar yang menentukan kita itu mau buat apa. Judulnya apa, saudara? Ayo, Pak, mulai satu, judulnya apa? Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Beranikah saudara berkata, salah satunya adalah saya. Katakan saya. Betul? Berani berkata itu?
Saudara adalah seorang pembebas.